Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Mungkin dari kalian belum paham atau asing dengan kata penginderaan jauh. Pada dasarnya, penginderaan jauh dari setiap negara itu memiliki bahasa masing-masing atau pengertian masing-masing. Kalau di Indonesia disebut dengan penginderaan jauh atau indraja, atau bisa disebut juga dengan PJ. Kalau di Inggris disebut dengan remote sensing. Di Jerman namanya Fernandkutung. Di Prancis teledetection. Kalau di Portugis sensoriamento. Di Rusia distensionaya. Dan di Spanyol ada perception remote. Nah, kita bahas yang dari Indonesia. Kita menggunakan yang penginderaan jauh atau indraja. Kita coba lihat definisi dari penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu bisa diartikan sebagai ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji. Jadi sederhananya penginderaan jauh itu artinya adalah mengambil informasi suatu objek atau daerah tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi misalnya kita ingin melihat objek dari Kabupaten Semarang. Otomatis Kabupaten Semarang itu memiliki wilayah yang sangat luas. Jadi bisa menggunakan penginderaan jauh untuk melihat kondisi dari Kabupaten Semarang tanpa kita datang langsung ke kabupaten di setiap daerah di Kabupaten Semarang. Jadi bisa menggunakan penginderaan jauh. Misal lagi kita ingin melihat panorama alam dari Candi Borobudur. Kita bisa menggunakan penginderaan jauh untuk melihat kondisi dari Candi Borobudur tanpa kita datang langsung ke objek Candi Borobudur tersebut. Jadi intinya penginderaan jauh itu artinya adalah mengambil informasi dari suatu objek atau daerah atau gejala tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut atau tanpa kita datang langsung ke objek tersebut. Oke, ini ada contoh. Ini adalah hasil dari foto citra satelit. Jadi nanti akan kita bahas tentang apa itu citra foto udara dan apa itu citra satelit. Di sini ada gambar daerah Porong Sidoarjo sebelum terkena lumpur lapindo. Kita masih bisa melihat di sini ada beberapa sawah terlihat hijau, di sini ada jalan raya warna hitam, di sini ada pemukiman padat penduduk di sekitar sawah ini. Nah, di sini mungkin ada pabrik. Ini sebelum terjadi lumpur lapindo. Nah, setelah terjadi lumpur lapindo akan seperti ini. Jika kita lihat penampakannya dari citra satelit menggunakan teknik penginderaan jauh. Jadi bisa kita lihat ini sudah tertutup oleh lumpur. Daerah-daerah yang dulunya ini merupakan sawah, ini sudah tertutup oleh lumpur. Nah, jadi penginderaan jauh salah satunya fungsinya itu adalah untuk analisis gejala alam, misalnya ada lumpur lapindo. Kemudian ada lagi analisis tsunami di Petobo, di Petobo, Sulawesi. Nah, itu untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Jadi dengan menggunakan penginderaan jauh kita bisa tahu nanti selanjutnya proses perencanaan pembangunannya akan seperti apa. Jadi melihat terlebih dahulu kondisi daerah atau gejalanya sebelum kita menentukan perencanaan pembangunan selanjutnya. Nah, dalam penginderaan jauh itu ada komponen atau sistem penginderaan jauh. Sebelum kita mendapatkan gambar seperti ini, citra satelit seperti ini, itu ada beberapa proses yang harus dilewati sebelum kita mendapatkan gambar yang seperti ini. Nah, prosesnya itu disebut dengan sistem penginderaan jauh atau komponen penginderaan jauh. Jadi komponen penginderaan jauh itu merupakan kelengkapan yang harus ada dalam penginderaan jauh. Jika kalian lihat, mungkin kalian bingung maksud dari gambar ini.
ada sumber tenaga ini apa, objek ini apa, ada panah-panah seperti ini, maksudnya itu apa. Nanti akan kita bahas satu persatu dari sistem atau komponen penginderaan jauh. Pada dasarnya, komponen penginderaan jauh itu sama halnya dengan kalian melakukan selfie atau foto pemandangan, memotret pemandangan sawah atau gunung atau pemandangan yang lain. Bedanya, kalau penginderaan jauh yang dipotret itu adalah permukaan bumi. Nah, pemotretannya itu tidak bisa berasal dari jarak yang lebih dekat. Jadi misal kita akan memotret Kabupaten Semarang, otomatis pemotretannya itu harus berada jauh dari Kabupaten Semarang. Misalnya kita memotretnya menggunakan wahana udara, kita memotretnya dari udara. Sama halnya dengan selfie. Ketika kalian selfie itu harus menyiapkan beberapa kelengkapan atau komponen ketika kalian akan selfie. Misalnya, kalian harus menyiapkan kamera HP. Kemudian ketika cahaya itu tidak support, maka kalian bisa menggunakan flash agar selfie kalian bisa lebih jelas. Di penginderaan jauh itu juga sama. Harus ada beberapa komponen untuk menghasilkan tadi citra seperti ini. Kalau sudah dicetak, kalau seperti kalian menggunakan selfie menggunakan kamera kemudian dicetak. Nah, itu kan ada beberapa komponen. Di PJ pun ada komponen berupa kamera. Nah, kamera di PJ itu disebut juga dengan sensor. Kemudian ada juga cahaya ini. Nah, sumber tenaga itu uh, fungsinya sama dengan flash untuk membuat jelas objek yang akan dipotret atau direkam. Jadi intinya prinsip komponen penginderaan jauh sama halnya dengan selfie menggunakan kamera. Oke, mari kita bahas satu persatu dari setiap komponen penginderaan jauh. Nah, unsur utama atau unsur yang harus ada dalam komponen penginderaan jauh itu adalah sumber tenaga. Nah, sumber tenaga ini berfungsi sebagai cahaya ketika sensor atau kamera akan merekam suatu objek. Kalau di dalam HP itu menggunakan flash, cahaya. Nah, di penginderaan jauh itu disebut dengan sumber tenaga untuk menyinari objek. Nah, sumber tenaga ini dibagi menjadi dua, sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Nah, apa itu bedanya? Kalau sumber tenaga pasif itu tenaga untuk menyinari objek itu merupakan sinar matahari. Jadi menggunakan sinar matahari untuk menyinari objek. Nah, kalau sinar matahari ini kelemahannya adalah perekaman itu hanya bisa dilakukan ketika pagi, siang, atau sore hari ketika sinar matahari masih ada. Tapi juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Ini waktu jamnya. Kalau semakin siang, otomatis cahayanya semakin bagus. Lokasinya, lokasi dia itu ada di pegunungan atau di dataran rendah. Biasanya kalau di dataran rendah itu hasil fotonya jauh lebih bagus jika dibandingkan di dataran tinggi. Kondisi cuaca, misalnya awan. Nah, kalau daerah yang dipotret itu ketebalan awannya tinggi, maka daerah yang dipotret itu menjadi daerah yang kurang jelas. Di citra foto udara nanti akan terlihat awan, bukan daerah atau objek yang dipotret. Kemudian atmosfer, kondisi atmosfernya bagaimana, kemudian hamburan atau pancaran dari atmosfernya. Kemudian kalau sumber energi aktif, sumber energi aktif itu menggunakan energi buatan. Nah, energi buatan ini berupa gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini biasanya diletakkan pada sensor atau kamera untuk merekam. Dan perekamannya itu bisa sewaktu-waktu, bisa dilakukan ketika malam hari, ketika tidak ada sinar matahari, tapi misal ada keadaan mendesak akan ingin mendapatkan informasi tentang suatu objek, karena ketika malam hari berarti dia bisa menggunakan sumber energi aktif yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya itu ada atmosfer. Komponen kedua penginderaan jauh adalah atmosfer. Nah, fungsi dari atmosfer itu apa? Jadi fungsi atmosfer itu adalah sebagai perantara
sinar matahari sampai ke bumi. Jadi untuk perantara atau untuk sebagai moderator dari sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Jadi atmosfer itu ada beberapa hamburan. Jadi kalau atmosfer itu sudah sampai ke permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Nah, ketika atmosfer sudah mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Nah, hamburan dari atmosfer ini ada tiga: hamburan Rayleigh, hamburan mini, dan hamburan non reaktif. Nah, selanjutnya adalah wahana. Wahana. Nah, wahana itu fungsinya adalah sebagai kendaraan atau alat untuk membawa sensor yang berfungsi untuk perekaman permukaan bumi. Jadi apabila objek permukaan bumi harus diambil dari udara, itu berarti harus menggunakan wahana, karena penginderaan jauh atau objek yang difoto itu tidak bisa difoto dari dekat, jadi harus dari jarak yang jauh berasal dari udara. Nah, jadi macam wahana itu ada dua macam dari wahana. Wahana yang ketika menghasilkan citra foto udara itu berupa helikopter, pesawat udara, balon udara, dan roket. Tapi kalau wahana yang nanti menghasilkan citra satelit itu wahananya berupa satelit. Nah, wahana ini fungsinya untuk membawa sensor pada kamera untuk merekam objek. Jadi sensor yang dari bumi kemudian nanti dibawa ke wahana. Dari wahana, misalnya menggunakan helikopter, sensor nanti akan merekam atau memotret objek di permukaan bumi yang sesuai tujuan atau yang bersangkutan. Dan lagi menggunakan satelit. Nah, jadi ada dua macam wahana untuk menghasilkan citra foto udara itu bisa berupa helikopter, pesawat, balon udara, dan roket. Kalau yang menghasilkan citra satelit itu menggunakan satelit. Oke. Selanjutnya adalah sensor. Nah, sensor ini tadi fungsinya adalah sebagai alat rekam. Kalau di HP ya sebagai kameranya itu. Kalau kita melakukan selfie ya sensornya adalah berupa HP, kamera HP. Tapi kalau di penginderaan jauh namanya adalah sensor sebagai alat rekam objek di permukaan bumi yang akan direkam atau dipotret. Nah, sensor itu ada dua, sensor fotografik sama sensor elektronik. Bedanya apa? Kalau sensor fotografik itu artinya adalah sensor ini menggunakan kamera. Ya. Nah, kamera itu dipasang di wahana helikopter, pesawat udara, balon udara, dan roket yang nantinya akan menghasilkan citra foto udara. Beda lagi dengan sensor elektronik. Kalau sensor elektronik itu menggunakan scanner. Nah, scanner ini itu diletakkan pada citra satelit yang nantinya akan hasilnya berupa citra non foto atau citra satelit. Nah, apa bedanya citra foto sama citra satelit? Nah, kalau citra foto udara itu biasanya citranya berupa warna hitam putih, tapi kalau citra satelit itu warnanya lebih beragam atau sesuai dengan kondisi objek. Misal ketika menggunakan pankromatik berarti dia warnanya adalah warna asli dari objek. Jalan ya warna hitam, kemudian tumbuhan warna hijau, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yang belum itu objek. Objek. Nah, objek itu artinya adalah daerah atau lokasi yang akan dipotret atau yang akan direkam. Nah, jadi misal Kabupaten Semarang, misal lagi Kota Jakarta, misal Gunung Telomoyo, macam-macam objeknya. Nah, jadi objek itu terdapat perbedaan ketika direkam oleh sensor. Apabila objek tersebut berupa benda padat, misalnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, jalan,
kemudian perumahan, pabrik, itu hasil